Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai pembahasan soal latihan job order costing, ya, atau sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Jadi akan ada dua soal yang akan saya bahas, ya. Materi atau referensi yang saya gunakan adalah masih dari buku Akuntansi Biaya karangan Agus Purwaji dan kawan-kawan, ya, edisi 2 penerbit Salemba 4. Jadi untuk latihan soal saya ambil dari buku Akuntansi Biaya. Di mana untuk job order costing ini ada di bab 3, ya. Soal yang akan saya bahas ada dua soal, yaitu soal 3.1 dan 3.11. Oke. Nah, ini untuk soalnya sudah saya copy ke Excel, ya, dimana yang akan kita bahas, yaitu soal 3.1, ya. Nah, untuk soal 3.1 ini ada PT Tunggal Mandiri, ya, perusahaan yang memproduksi komponen elektronik, yaitu resistor yang digunakan di tabung elektroda GaN. Ada 5 jenis produk resistor yang dihasilkan, yaitu ada Geis, Sinye, Ceramic Core, Frame, dan 5 pin. Produk-produk ini dihasilkan berdasarkan pesanan dari pelanggan. Nah, salah satu produk yang dipesan pada bulan Oktober 2010 adalah Geis dengan jumlah pesanan sebanyak 500.000 pieces. Pesanan ini datang dari PT Karya Abadi dengan nomor pesanan P80503. Nah, berikut ini ada transaksi-transaksi yang terkait dengan pesanan tersebut. Ada 6 transaksi, ya. Yang pertama adalah pembelian bahan terdiri dari alumina subtain, kemudian ada C-Paste, DP5146N, dan lain sebagainya. Pembelian ini dari pemasok, ya, senilai 29.575.500 secara kredit. Kemudian yang kedua adalah penggunaan bahan langsung sebesar 24.498.000. Kemudian yang ketiga ada tenaga kerja langsung yang dipekerjakan sebanyak 25 orang dengan tarifnya 500 per jam, ya. Kemudian pesanan tersebut membutuhkan proses pengerjaan selama 12 hari, 1 hari dengan 7 jam kerja. Kemudian yang keempat ada diinformasikan mengenai biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar 20.915.000. Kemudian yang kelima, ini ada pesanan yang telah selesai dikerjakan langsung diserahkan kepada pemesan bersama faktur penjualan senilai 170% dari total biaya produk dengan termin pembayaran 2/10/30. Kemudian yang keenam, pemesan tersebut membayar pesanan ini pada hari ke-15 sejak dikirimkannya faktur penjualan. Oke, kemudian pertanyaannya adalah berdasarkan informasi tersebut, kalian diminta untuk membuat e-journal yang diperlukan. Nah, jadi untuk yang di video materi job order costing sebelumnya sudah saya jelaskan akun-akun atau penjurnalan apa saja yang kita butuhkan dalam mengerjakan job order costing. Ya, jadi biasanya ada akun yang berkaitan dengan pembelian bahan, yang berkaitan dengan pemakaian bahan baku, gaji, BOP, kemudian pengakuan adanya produk jadi, gitu ya, kemudian penjurnalan untuk penjualan dan lain sebagainya. Ini akan kita kerjakan, ya. Di sini formatnya sudah saya buat. Jadi ada tanggal, ada nama akun dan keterangan, ada referensi debit dan kredit. Kalau di atasnya di sini mau diberikan judul itu juga boleh, ya. Nah, yang pertama sesuai dengan informasi di sini adalah kita membeli bahan, ya, pembelian bahan baku secara kredit, ya. Jadi bisa kita buat jurnal bahwa itu untuk pembelian bahan baku secara kredit, ya, pembelian bahan secara kredit, di mana jurnalnya adalah kalau kita membeli bahan maka debitnya persediaan. Nah, karena kita membeli secara kredit maka kreditnya adalah utang dagang. Ya. Nah, kemudian nilainya berapa?
sebesar dengan nilai yang ada di sini, 29.575.500. Oke, ini yang pertama ya, sudah kita lakukan penjurnalan. Kemudian yang kedua di sini ada diinformasikan bahwa kita menggunakan bahan baku langsung sebesar 24.498.000. Berarti jurnal yang kedua adalah jurnal untuk pemakaian bahan dalam proses produksi. Ya. Nah, kalau untuk pemakaian bahan seperti biasa, maka debitnya itu adalah PDP, ya, persediaan dalam proses atau BDP. Nah, itu disarankan untuk memakai tambahan kata bahan baku di belakang PDP untuk memperjelas bahwa PDP yang dimaksud adalah PDP bahan baku, ya. Berarti di sini debitnya PDP bahan baku, kemudian kreditnya ya, karena kita memakai bahan maka persediaan kita akan berkurang, sehingga di sini kreditnya adalah persediaan bahan. Nilainya sebesar ini. Oke, kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini adalah berkaitan dengan direct labor ya, atau tenaga kerja. Ya. Nah, untuk yang berkaitan dengan tenaga kerja ya, di sini ada informasi bahwa tenaga kerja langsung yang dipekerjakan adalah sebanyak 25 orang dengan tarifnya 500 per jam, bekerja selama 12 hari. Ya. Karena ini tarifnya per jam, maka harus kita kalikan dulu dengan jamnya. Ya. Kita kalikan di sini 25 orang kali 500 per jam kali 12 hari kali 7 jam. Ya. Dimana untuk yang pertama itu kita munculkan dulu pengakuan untuk biaya gaji dan upahnya. Kemudian untuk kreditnya adalah hutang gaji dan upah. Nilainya sebesar ini tadi. Ya. Kalau kita lihat, nah ini dia merupakan 25 kali 500 kali 12 kali 17 ya. Oke. Nah, kemudian jurnal yang keempat adalah setelah kita mengakui adanya biaya gaji dan upah, maka itu kita lakukan pembebanan biaya TKL ke dalam kegiatan proses produksi. Maka kita harus mengakui adanya PDP TKL. Ya. Jadi di sini untuk yang PDP TKL ya. Ya, boleh ditambah PDP tenaga kerja atau PDP TKL juga boleh ya. Kemudian kreditnya adalah biaya gaji dan upah. Nah, nilainya itu sama seperti ini. Oke, yang selanjutnya adalah tadi kita sudah membebankan bahan baku, kemudian tenaga kerja, maka akan ada satu lagi biaya ya yang berkaitan dengan biaya produksi yang kita bebankan ke dalam proses produksi, yaitu BOP ya. Nah, di sini diinformasikan bahwa biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar 20.915.000. Ya, maka di sini akan ada jurnal untuk pembebanan BOP. Oke, selanjutnya adalah PDP BOP ya, di mana PDP BOP ini nilainya sebesar ini 20.915 ya. Kita pindahkan ke sini ya. Ini tadi berarti pembebanan BOP ke proses produksi. Oke, kemudian kita lanjut lagi untuk yang kelima adalah mengakui bahwa sudah adanya pesanan yang selesai. Ya, berarti artinya kita sudah mengakui adanya produk jadi. Ya, sehingga debitnya adalah di sini persediaan produk jadi ya. Jadi ini keterangannya adalah kita menyelesaikan proses produksi, di mana kalau debitnya itu persediaan produk jadi, maka kreditnya adalah PDP. Ya. Di mana di sini PDP yang dimaksud adalah semua penjumlahan dari PDP bahan baku, PDP tenaga kerja, dan PDP BOP. Ya, di situ nilainya ada
46.463.000. Kalau kita lihat ini dia merupakan penjumlahan dari PDP bahan baku, PDP tenaga kerja, dan PDP POP. Oke, kemudian di situ diinformasikan bahwa pesanan telah selesai diserahkan kepada pemesan dengan faktur penjualan senilai 170% dari total biaya. Maka kita harus melakukan penjurnalan untuk penyerahan produk ke pelanggan ya, atau kita mengakui adanya penjualan. Ya, di sini ada penyerahan produk ke pelanggan ya. Berarti kalau kita menyerahkan produk ke pelanggan itu adalah jurnal penjualan. Ya, di mana kita anggap ini memang sebagai piutang ya, dengan piutang. Jadi kita mendebit piutang usaha, kreditnya adalah penjualan. Nilainya berapa? Nilainya adalah 170% dari total biaya produk. Total biaya produk yang dimaksud adalah yang ini. Ya, sehingga di sini nilainya adalah 78.987.100 rupiah. Ini kita peroleh dari 170% kita kalikan dengan nilai PDP. Nah, seperti jurnal penjualan biasa ya, kita masih harus melakukan satu penjurnalan lagi, yaitu mencatat beban pokok barang yang dijual. Ya, yaitu adalah kita mencatat debitnya beban pokok penjualan, kreditnya adalah persediaan produk jadi. Nilainya itu sebesar nilai dari biaya produksinya atau yang di sini. Oke, kemudian yang terakhir adalah pemesan tersebut membayar pesanan pada hari ke-15 sejak dikirimkannya faktur penjualan. Tadi yang sudah diinformasikan bahwa termin pembayarannya adalah 2, 10, dan 30. Artinya pelanggan ini akan mendapatkan diskon itu apabila mereka membayar 10 hari sejak tanggal faktur ya, mendapat diskon 2%. Tetapi karena pemesan itu membayar di hari ke-15, maka pemesan tersebut tidak mendapatkan diskon. Maka kita harus mencatat adanya pelunasan piutang usaha. Berarti kalau kita yang di sini ya, jurnalnya ya, kalau kita ada pelunasan piutang, maka debitnya adalah kas, kemudian piutang kita berkurang sehingga piutangnya dikredit. Nilainya adalah sebesar yang di sini ya, kita lihat. Nah, sama ya, seperti ini. Nah, ini untuk pembahasan dari soal 3.1 ya, dimana yang diminta memang hanya membuat jurnal yang diperlukan, karena biasanya akan diminta juga membuat kartu pesanan. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk soal 3.11 ya. Di sini juga sudah saya kopikan soalnya ya. Jadi soal 3.11 ini agak panjang ya. Nanti yang diminta adalah membuat jurnal dan juga membuat kartu biaya pesanan. Jadi untuk soal 3.11, PT Idola Sukses adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi perabotan rumah tangga berbahan dasar dari kayu. Bahan yang dibutuhkan adalah board material seperti plywood, melamin, HPL, laminasi, dan lain sebagainya. Sementara bahan penolongnya adalah lem, paku cacing, amplas, dan juga yang lainnya. Nah, pada tanggal 15 Maret, perusahaan menerima pesanan dari PT Makmur. 1 buah Duropal Buffet dengan nomor pesanan D102 dengan harga jual sebesar 21.500.000. Nah, berikut adalah informasi biaya produksi yang terkait dengan pesanan tersebut. Yang pertama adalah bahan langsung ya. Berikut bahan langsung yang dibeli dan digunakan untuk memproses pesanan D102. Jadi ada jenis bahannya itu ada 3 yang kita beli, ada plywood, ada melamin, ada HPL. Masing-masing ada kuantitasnya, informasinya, kemudian ada harga satuannya dan juga ada jumlahnya.
Yang kedua adalah bahan tidak langsung atau bahan penolong, ya, atau indirect material. Di sini bahan tidak langsung yang digunakan adalah ada 6. Di sini ada engsel sendok, ada lem semprot, ada mur, ada kaca, ada paku cacing, ada amplas tangan. Nah, masing-masing sudah ada informasi kuantitas, harga satuan, dan juga jumlahnya. Ya, jadi untuk yang bahan tidak langsung itu kita mengeluarkan biaya sebesar 742.500. Kemudian informasi yang ketiga adalah mengenai tenaga kerja. Ya, jadi ada tenaga kerja yang dipekerjakan itu terbagi menjadi 2, ada tenaga kerja langsung dan juga ada tenaga kerja tidak langsung. Ya, untuk yang tenaga kerja langsung di sini 3 orang dengan jumlah jam kerjanya 40 jam kerja langsung dengan tarif sebesar 15.000 per jam kerja langsung. Kemudian untuk tenaga kerja tidak langsung itu biayanya itu diperkirakan sebesar 350.000. Kemudian yang keempat adalah mengenai BOP, ya, biaya overhead pabrik. Di sini adalah BOP yang dibebankan ke dalam produk atau pesanan itu menggunakan tarif yang ditentukan di muka, yaitu sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Itu informasinya yang diberikan. Kemudian kalian diminta untuk membuat ayat jurnal, ya, dan juga kartu biaya pesanan. Kalau untuk ayat jurnal kurang lebih sama seperti yang 3.1 tadi, ya. Mungkin ada sekitar 7 atau 8 ayat jurnal. Oke, yang pertama adalah seperti biasa, karena dia ada melakukan pembelian bahan, maka kita harus melakukan penjurnalan untuk pembelian bahan. Ya, pembelian bahan ini kita anggap secara kredit. Seperti tadi, debitnya persediaan bahan, kreditnya adalah utang dagang. Ya. Nah, nilainya jadi di sini yang kita beli sebenarnya 2, ya. Jadi ada kita beli untuk bahan langsung, ada kita beli untuk bahan tidak langsung. Ya, nah, jadi kita bisa menggunakannya, kita tambah saja, ya, persediaan bahannya itu kita jadikan 1 untuk bahan langsung dan tidak langsung. Ya, jadi di sini nilainya adalah 11.892.500. Itu kita peroleh dari 11.150 untuk direct material atau biaya bahan langsung ditambah dengan 742.500 dari bahan tidak langsung. Jurnal yang kedua adalah kita mencatat pemakaian bahan untuk proses produksi. Ya, kita mencatat pemakaian bahan untuk proses produksi. Nah, karena yang jadi ini juga bisa dipisahkan jurnalnya gitu, ya. Jadi untuk direct material sendiri, untuk indirect material sendiri, atau boleh juga digabung, dan kalau saya mengerjakannya digabung. Nah, yang pertama adalah kita melakukan penjurnalan untuk bahan baku langsung. Berarti kalau kita memakai bahan baku langsung, berarti kita memunculkan akun PDP bahan baku. Nah, kemudian kalau untuk bahan tidak langsung atau indirect material itu kita alokasikan atau kita masukkan ke dalam BOP, ya, sehingga di sini debitnya adalah BOP aktual. Ini yang sudah kita pelajari juga di materi job order costing. Nah, kreditnya adalah persediaan bahan, karena persediaan bahan kita berkurang sama seperti tadi. Nilainya adalah untuk PDP bahan baku kita pakai nilai yang ini, ya. Kemudian untuk yang BOP aktual atau bahan baku tidak langsung kita pakai nilai yang ini. Nah, sehingga untuk persediaan bahannya total dari ini. Nah, kita lanjut lagi untuk yang ketiga, ya, seperti biasa itu adalah kita masuk ke bagian tenaga kerja. Ya, untuk bagian tenaga kerja biasanya akan ada 2 penjurnalan, ya. Diingat lagi, ada untuk mencatat biaya gaji yang timbul yang pertama, yang kedua adalah membebankan biaya TKL ke dalam proses produksi. Membebankan biaya tenaga kerja ke dalam proses produksi.
Yang pertama adalah untuk mencatat biaya gaji yang timbul. Ya, biasanya jurnalnya sama, debitnya biaya gaji dan upah, kreditnya adalah hutang gaji dan upah. Nah, nilainya gimana? Nilainya adalah tadi sudah diinformasikan bahwa TKL itu menggunakan 3 orang dengan jumlah jam kerja 40 jam dengan tarifnya 15.000 per jam. Maka untuk mendapatkan nilai biaya gaji dan upah itu 3 kali 15.000 kali 40. Tapi perlu diperhatikan lagi bahwa di sini ada tenaga kerja tidak langsung. Ya, jadi karena saya dijadikan satu, maka di sini ya selain kita memasukkan biaya tenaga kerja langsung, kita juga harus memasukkan biaya tenaga kerja tidak langsung. Sehingga di sini hasilnya adalah 3 kali 40 kali 15.000 ditambah dengan 350.000. Kemudian yang selanjutnya adalah pembebanan biaya tenaga kerja ke dalam proses produksi. Ya, mungkin bukan TKL ya, tenaga kerja ya, karena tidak hanya TKL tapi juga yang TKTL-nya. Karena saya gabung di sini untuk penjurnalannya. Ya, sama seperti yang tadi bahan baku. Ya, jadi kalau kita mau membebankan biaya tenaga kerja ke dalam proses produksi, ya, maka yang pertama adalah ada PDP tenaga kerja langsung. Ya, di mana PDP tenaga kerja langsung itu adalah kita peroleh dari yang tadi 3 orang kali 15.000 kali 40 jam, yaitu sebesar 1,8 juta. Nah, kemudian untuk tenaga kerja tidak langsung ya, sama seperti indirect material, itu kita alokasikan kepada BOP aktual. Ya, nilainya 350.000. Sehingga kreditnya adalah di sini biaya gaji dan upah nilainya 2.150.000. Nah, kemudian yang kelima adalah BOP. Ya. BOP ya, di sini BOP itu adalah diinformasikan bahwa BOP itu dia menggunakan tarif 150% dari biaya tenaga kerja langsung ya. Maka di sini debitnya adalah PDP BOP, kreditnya adalah BOP dibebankan atau BOP applied. Ya, nilainya adalah 1,5 atau 150% dari BTKL-nya atau yang ini. Ini kalau kita lihat, nah ini 1,5 150% kali ini. Nah, kemudian ya selanjutnya adalah setelah semua biaya produksi dibebankan ke dalam proses produksi, maka selanjutnya adalah penjurnalan untuk penyelesaian proses produksi atau kita mengakui adanya produk jadi. Ya, berarti kalau ada produk jadi, maka debitnya adalah persediaan produk jadi, kreditnya adalah PDP. Dimana kalau untuk nilainya adalah itu kita jumlahkan ya dari PDP bahan baku, PDP tenaga kerja, dan PDP BOP. Kita lihat ya di sini. Nah, ini merupakan hasil penjumlahan dari PDP bahan baku, PDP tenaga kerja, PDP BOP. Oke. Kemudian yang ke jurnal selanjutnya adalah di sini kita mengakui adanya penjualan ya. Dimana untuk yang penjualan harga jualnya adalah 21.500.000. Maka kita di sini mengakui adanya penjualan ya, atau penyerahan produk ke pelanggan, di mana itu debitnya adalah piutang usaha, kreditnya adalah penjualan. Nilainya adalah sebesar 21.500.000. Yang terakhir adalah untuk mencatat beban pokok barang yang dijual ya. Berarti debitnya itu adalah beban pokok penjualan, kreditnya adalah persediaan produk jadi.
Nilainya itu sama seperti PDP di sini, ya, atau persediaan produk jadi. Nah, itu ada 7 atau 8 jurnal yang kita lakukan untuk PT Idola Sukses. Nah, selanjutnya adalah kita diminta untuk membuat kartu biaya pesanan. Ya, di sini formatnya sudah saya siapkan seperti ini ya. PT Idola Sukses ini untuk kartu biaya pesanannya. Ya, kita pertama mencatat nomor pesanannya berapa. Nomor pesanannya adalah tadi D102. Jenis pesanannya tadi bisa reguler ya, atau juga tadi disebutkan bahwa dia memesan Duropal buffet ya, tapi bisa juga kita tuliskan reguler, tidak masalah. Nama pemesannya adalah PT Makmur. Nama pemesannya PT Makmur. Tanggal pesanan tadi kita lihat lagi, tanggal pesanan itu adalah tanggal 15 Maret. Untuk tanggal mulai dan tanggal selesai tidak diinformasikan di soal ya, tapi kita anggap saja tanggal mulainya itu sehari setelah kita terima pesanannya. Kemudian tanggal selesai mungkin kita asumsikan selesai pada tanggal 21 Maret. Ya. Nah, yang sudah kita pelajari juga di kartu biaya pesanan itu yang paling pertama adalah berisi rincian dari biaya produksi yang terdiri dari DM, DL, FOH. Ada biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan juga BOP ya. Nah, yang pertama adalah biaya bahan langsung. Ya, untuk biaya bahan langsung tadi diinformasikan bahwa kita menggunakan ini kan yang dibeli dan digunakan ya, berarti ini kita pindahkan ke sebelah sini ya, mulai dari jenis bahannya, kemudian kuantitasnya, kemudian harga satuannya sampai dengan jumlahnya ya, kita pindahkan ke sisi sebelah sini. Nah, ini ya, sehingga kalau kita totalkan ya, ini ada biaya bahan langsung senilai 11.150.000. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Ya, biaya tenaga kerja langsung berarti itu upahnya ya. Upahnya tadi adalah yang keterangan di sini. Nah, ini upahnya ya. Kemudian yang ketiga adalah BOP. Nah, selanjutnya adalah BOP ya, di mana BOP tadi ada informasi bahwa BOP itu adalah 150% dari BTKL-nya. Ya. Ya, ini merupakan BOP. Sehingga kita bisa tahu berapa total biaya produksi. Total biaya produksi adalah biaya bahan langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan BOP. Oke, selanjutnya adalah di sini ada, kita summary-kan lagi ya. Di sini untuk biaya produksinya kita rincikan masing-masing ya, kita pindahkan tadi biaya bahan langsungnya, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP. Sehingga totalnya adalah sama seperti yang di sini. Kemudian untuk perhitungan labanya ya. Jadi di sini kita tentukan harga jualnya ya, kita ambil dari yang tadi di sini. Kemudian ada biaya produksinya. Kemudian kalau ada diinformasikan berapa beban pemasaran dan juga berapa beban administrasi dan umum. Karena tidak ada di soal, maka langsung kita kurangkan antara harga jual dengan biaya produksi. Sehingga kita akan memperoleh laba sebesar Rp5.850.000. Nah, ini adalah kartu biaya pesanan untuk PT Idola Sukses. Oke, sekian penjelasan, pembahasan latihan soal job order costing kali ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat dipahami. Selamat belajar, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.